Selain Mas Pandu, siapa lagi Bapak Ibu yang dari Wukirsari? Nggak ada lagi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Aini. Bu Aini apa Mbak Aini? Wajahnya nggak kelihatan itu, jadi menebak-nebak ya. Wah, ini bangun tidur ya, nggak enak. Dasteran. Saya juga enaknya tidur ini jam segini. Sore-sore semangat Bu. Ibu Wukirsari ya Bu ya? Ya, ini dari RT 8 Karangkulon. Karangkulon. Oh, nggih. Wukirsari. Saya deket loh Bu rumahnya dari Wukirsari. Cuman sering ini kunjungan Iya, saya ke mana itu yang tempat penangkaran burung itu loh Bu di atas. oh ke Pucung. Nggih, Itu Pucung, Mbak. Pucung ya itu. Iya. Ya ke sana terus ke panti. Maaf, saya nggak on video ya. Nggih, nggak apa-apa Bu. Sekedar ke ini, ke panti asuhan apa ya ada di sana tuh dari balai desa kemana itu. Panti asuhan yang ada di pinggir sawah masuk Sultan Agung ya. Sultan Agung. di sana. Selain Bu Aini sinten lagi? Ini kok semua Ini ada Bu Dukuh, Bu. Sing pundi Bu Duku? Bu Erni Batik. Erni. Wah, juragan batik. Ya, ini. selamat sore Bu. Sore Bu Erni. Mana batiknya Bu? Batiknya sepi. Oh, sana batiknya batik tulis ya Bu. Batiknya PPKM. Iya. Batiknya kenapa PPKM? Batik PPKM. Ya, batik PPKM lebih murah apa mahal? Ada 3 ya, Mas Pandu, Bu Erni, Bu Duku, sama Bu Aini. Yang anak KKN tolong di rename jadi KKN yang belum. Tahu nggak cara rename-nya? Nanti saya kira warga gitu. Monggo, ini sudah 4:30 loh. Padahal materi saya itu 1 hari kalau ngasih pelatihan. Bisa dimulai yang ada saja. Kan kita record ya. Jadi nanti recordnya bisa disampaikan. Silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dukuh Padukuhan Karangkulon, yang saya hormati warga Padukuhan Karangkulon, serta seluruh peserta dan teman-teman KKN yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Baik, selamat sore dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir untuk berpartisipasi di acara yang diselenggarakan oleh tim KKN UIN Sunan Kalijaga kelompok 120, yaitu acara edukasi dan pelatihan PK. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisa Indah Palupi yang akan memandu sesi edukasi pada sore hari ini.
Bapak, Ibu, saudari sekalian, kita tahu bahwa sampah pembalut sekali pakai menjadi penyumbang salah satu sampah terbesar di Indonesia dan juga sangat membahayakan untuk lingkungan. Tak hanya itu, bahkan kandungan dalam pembalut kain sekali pakai dapat mengakibatkan iritasi hingga terjadinya kanker. Maka dari itu, KKN UIN Sunan Kalijaga mengangkat tema menuju masyarakat peduli lingkungan bersama peka atau pembalut kain, di mana nanti akan dibahas oleh pemateri kita, yaitu Ibu Siti Aminah, Esos IMSI. Beliau merupakan Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam dan inisiator peka ramah lingkungan. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada sore hari ini. Nama lengkap, Ibu Siti Aminah, asal beliau dari Kuningan, Jawa Barat. Alamat beliau tinggal di Blok D5, Trimulyo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pekerjaan dosen pengembangan masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain aktif di bidang sampah, beliau juga aktif pada advokasi difabel, literasi, dan hubungan pemberdayaan masyarakat. Beliau dapat diikuti melalui Instagram Aminah D5 atau di Facebook Siti Aminah atau Aminah New. Lalu beliau juga punya channel YouTube yakni Peka Channel. Selain itu, beliau juga bisa dihubungi melalui nomor WA. Akan saya bacakan 0877 9986 6333. Sekali lagi 0877 9986 6333. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Siti Aminah SSI MSI. Tepuk tangan. Baik ya. Jadi tidak ada sambutan Bu Dukuh ya. Tidak ada ya. Langsung aja Bu materi. Langsung mawon. Oh, Iya. nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Ibu Dukuh. Dukuh mana tadi? Karangkulon. Karangkulon Iya. ya. Yang kami hormati, di sini ada Mas Pandu kayaknya ya ini. Mas Pandu, Pak Pandu. Yang kami hormati Bu Aini ya. Ada lagi warga? Tidak ada lagi. Ya, yang kami hormati semua mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga yang sedang praktek dengan pola KKN daring ya. Terima kasih sekali lagi telah mempertemukan Bu Aminah dalam kegiatan edukasi menjadi perempuan atau penduduk Indonesia yang ramah terhadap lingkungan ya. Izinkan nanti saya berdiskusi dengan teman-teman semua di sini ya. Saya akan share beberapa hal mungkin yang perlu didiskusikan bersama ya. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Sampun Ya. ya. Oh ya. Ya. Karena waktunya sudah 4:30, saya tidak biasa sebenarnya mengisi sore ya. Biasanya itu jam 9 sampai duhur atau jam 8 sampai sore tergantung pesertanya itu ya. Jadi saya nanti akan sekilas-sekilas saja dan minta bantuan Mbak siapa yang kontak dengan saya sejak awal? Saya Ibu Ningrum. Mbak Ningrum ya, nanti sediakan pembalut yang sudah saya pesan ya. Oke. Baik, ibu-ibu
Dan di sini tentunya Mas dan Mbak KKN yang saya hormati. Jadi saya bercerita saja bahwa di bulan Juni kemarin ya, saya juga telah berkunjung di pondok pesantren Darul Quran Wonosari ya, pimpinannya Abi Haris ya di sana. Kemudian pada tahun yang sama juga ya di sini saya di pondok pesantren Arisalah Bantul gitu. Kemudian yang tidak jadi ini di Klaten tanggal 3 Juli kemarin karena apa? Karena adanya PPKM gitu. Saya tidak berani juga kalau keluar kota dalam keadaan PPKM seperti yang ditentukan oleh pemerintah ya. Sekilas kenalan tadi sudah dikenalkan ya. Jadi intinya saya bergerak di bidang pengelolaan sampah yang tidak bisa dijual, yang tidak bisa diolah, tidak bisa diapa lagi, tidak bisa ditabung juga ya, tidak bisa dicerna oleh bumi juga, yaitu sampah pembalut. Saya bergerak di bidang itu sudah hampir 10 tahun ya. Nah, biasanya pada masa KKN ini ya, pada masa KKN inilah kesempatan saya untuk bisa masuk ke lingkungan di pelosok-pelosok gitu. Sebelum ada pandemi, itu setiap minggu, 1 minggu bisa sampai 3-4 kali. Misalkan ke daerah Gunung Kidul yang paling ujung pun sudah ya, yang belum ada listrik juga sudah pernah gitu. Di daerah-daerah seluruh Indonesia gitu. Nah, kenapa sih isu pembalut ini menjadi konsen saya gitu? Teman-teman bisa melihat di sini saya akan tanya Mbak siapa itu? Bu Dukuh aja deh. Bu Dukuh itu kan on terus tuh mic-nya ya. Bu Dukuh saya mau nanya nih. Kalau Bu Dukuh melihat di kamar mandi ada sampah pembalut, apa yang Bu Dukuh lakukan? Kalau melihat Bu, segera menutup ini Menutup tempat apa? sampahnya. Jadi kalau melihat ada pembalut itu, Bu Dukuh langsung menutup tempat sampah? Iya. Ya, Biasanya kan pembalut dikasihkan tempat sampah kan Bu, ya untuk yang di tempat-tempat umum itu. Ya, segera menutup. Karena apa ya Iya. Bu ya? Ya, Tidak nyaman, risih aja, Bu. tidak enak, Iya. risih, itu pembalut orang lain. Begitu pula ketika itu pembalut diri sendiri ya. Ketika pembalut diri sendiri, ketika sudah dibuang, sudah ada darahnya, kita yakin kita tidak mungkin tiba-tiba memindahkannya, memasukkannya ke tas apa kemana gitu ya. Jadi itu sudah menjadi sampah gitu. Kemudian ketika sedang belajar gitu ya, atau ini nih mahasiswa KKN nih, ningrum, saya tanya ningrum ya. Ketika sedang belajar ningrum, kemudian ningrum ini darah lagi head itu keluar banyak gitu. Apa yang dilakukan ningrum? Biasanya ya Bu, kalau darahnya keluar banyak itu kan jadi nggak nyaman untuk beraktivitas ya. Kalau saya langsung mengganti pembalut yang baru Bu. Langsung mengganti pembalut yang baru. Misalkan gitu ya, lagi belajar gitu, baru duduk gitu, tapi Bu Dukuh atau lagi KKN itu Pak Kepala Desa lagi membuka acara, ningrum ini MC gitu ya. Ningrum ini MC. Kan otomatis tidak bisa ini ya, tidak bisa beranjak karena itu tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan gitu. Apakah ningrum juga akan izin gitu pada Pak Lurah ketika MC Tentunya gitu? untuk itu tidak bisa ya Bu. Menahan Tidak diri bisa dengan ya, ketidaknyamanan menahan Bu. diri. Ya, menahan diri dengan ketidaknyamanan itu kata kunci perempuan yang sekarang ada. Tidak nyaman, ditahan, akhirnya karena ketidaknyamanan itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan, ya sudah, gak apa-apa deh, nggak apa-apa juga kulitku. Paling hitam-hitam dikit nggak apa-apa, nggak kelihatan, yang penting wajah kita putih, misalkan gitu ya. Iya kan, yang nggak kelihatan itu malah kita cuekin, padahal itu yang harus dijaga gitu ya, itu. Oke, kemudian yang ketiga pertanyaannya, ketika sudah paham tentang suatu pengetahuan, misalkan tentang sampah ya,
sampah pembalut, sampah apapun gitu. Apakah kita mempraktekannya pengetahuan itu? Saya tanya ke Aas yang wajahnya muncul di layar saya. As. Iya, Bu. Ya. Ayo, nggak konsentrasi. Gimana, Bu? Tadi sempat terputus. Ya. Ketika Aas sudah paham tentang suatu pengetahuan gitu, apakah Aas pasti mempraktekannya? Kebetulan dulu pernah Bu saya memoderatori acara pekannya Ibu dan alhamdulillah ada sedikit perubahan Bu. Cuman kalau umpama ada acara di luar gitu ya Bu, ya tetap pakai pembalut sekali pakai ya. Berarti ada perubahan ya untuk Aas ya. Iya. Baik. Oke, mulai sore ini ya jam 16:33 kita mari menjadi perempuan yang sadar ya, yang bisa berubah. Jadi ketika Ningrum baru pertama kali ketemu dengan Bu Aminah, kan jadi tahu, sadarlah. Tapi sadar itu indikatornya berubah. Ya Ningrum ya dan teman-teman. Ini karena yang muncul di layar Ningrum sama Bu Dukuh ini. Iya, Bu. Ya seperti itu. Jadi sadar itu indikatornya berubah. Berubah kemudian merubah orang lain kalau bisa. Kalau dalam ilmu psikologi itu alloplestis gitu ya. Jadi mampu merubah lingkungan, tidak menunggu kita yang dirubah gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjutkan ke. Ya, hari ini sore ini saya akan sharing tiga filosofi peka ya. Peka yang pertama bahwa sebagai perempuan, warga Wukir Sari, Buduku, kita harus peka terhadap bumi ya. Bumi ini kalau dikasih sampah plastik terus, sampah pembalut, bumi ini sama seperti kita. Ya, coba lihat di perutnya ikan yang terdampar di pinggir pantai ya. Ikan apa? Ada yang tahu? Ikan yang terdampar itu ketika dibelek ya, dilihat di dalamnya itu ada berapa ton sampah plastik. Dan sampah plastik salah satunya kita sebagai warga yang menyumbang. Jadi peka yang pertama peka terhadap bumi yang akan saya bawakan. Peka yang kedua peka terhadap kesehatan tubuh. Nanti kita diskusi bagaimana tubuh kita ini sehat ketika kita mampu memakai pembalut secara teredukasi gitu. Tahu caranya, tahu cara nyucinya. Kemudian tahu cara jemurnya, tahu cara pakainya, berapa lama harus dijemur, harus dipakai. Nah, mahasiswa yang ada di ruangan Zoom meeting ini, itu juga tentu akan bermanfaat ya. Ketika misalkan jadi seorang pemimpin lembaga panti asuhan, lembaga pondok pesantren, yang tentu di dalamnya ada santri, putri, ada orang-orang perempuan yang hidup. Jadi tanggung jawab bersama, peka terhadap bumi, peka terhadap kesehatan tubuh, yang terakhir itu peka terhadap finansial atau ekonomi ya. Tuh. Ketika kita sudah mampu, sudah stop tidak membeli pembalut sekali pakai dari warung, otomatis uang kita tidak habis. Ya mungkin kalau yang punya uang banyak tidak kerasa untuk uang nggak seberapa sih Bu Aminah beli pembalut itu paling berapa ya? Beli pembalut itu paling berapa ya? Saya soalnya sudah nggak beli pembalut lagi. 1 bulan habis 20.000 Bu Dukuh. Ya, sekitar segitu, Bu. Sekitar 1 bulan 20.000 ya. Itu kalau bagi bagi orang yang mungkin untuk dapat beras saja sulit, itu sangat-sangat peka terhadap ekonomi mereka. Bisa mengurangi pengeluaran seperti itu ya. Tapi bukan hanya mereka, saya aja udah 10 tahun lebih, kalau dihitung-hitung bisa numpuk itu ya si uang. Nah, gerakan peka ramah lingkungan ini ya, saya terinspirasi dari seorang gadis Swedia yang bernama Greta Thunberg ya. Greta ini dia setiap hari Jumat itu punya gerakan Free Day for Future. Jadi gerakan hari Jumat yang mengajak seluruh pemimpin di dunia ini untuk memperhatikan iklim yang ada di dunia seperti itu. Nah, kalau menurut riset gitu ya teman-teman kemarin sudah memberikan informasi di poster bahwa
Sampah pembalut ini ya, kalau dari posternya teman-teman di sini, sampah pembalut ini merupakan sampah yang bisa mencapai 26 ton per hari ya. Benar ya ini ya. Makanya saya cross check datanya, ternyata benar ya sumbernya ini, dan memerlukan waktu 500 sampai 800 tahun untuk terurai. Maka saya sangat terinspirasi dengan gadis tadi, tapi terinspirasi juga oleh warga-warga negara Indonesia yang sudah memulai gerakan kayak bank sampah, sodako sampah. Hanya saja sampah pembalut itu belum bisa ditabung gitu ya Bu Dukuh ya. Belum bisa Iya. disodakohkan seperti itu. Makanya kalau di riset tahun kemarin itu ya, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, per orang itu 2 kilo per hari menghasilkan sampahnya. Kalau tadi sampah pembalut khusus seperti itu berapa ton gitu ya. Ini sampah pada umumnya seperti ini. Ya, jadi sangat ngeri. Cocok sekali nih teman-teman KKN mengambil alih isu ini, karena realitanya ini menjadi kesempatan kita untuk memberitahukan pada warga tempat lokasi gitu. Maka sebenarnya saya punya mimpi ya, ini tidak usah saya jelaskan, data-data teoritis ini bisa dicari sendiri. Nah, ada mimpi saya bahwa gas rumah kaca sekarang ini semakin menipis, semakin tipis. Karena apa? Karena ada yang namanya tumpukan sampah organik. Nah, sampah organik ini ketika dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, kalau di Jogja itu Piungan, dan terlalu lama dibuangnya, itu akan menghasilkan gas metana. Yang namanya gas metana itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup 21 kali lebih beracun dari gas karbon dioksida. Seperti itu. Coba 21 kali. Ini yang rendah. Kalau di data realnya sampai 31 kali. Saya ambil yang paling rendah, 21 kali itu. Ini namanya emisi gas rumah kaca. Ketika terhirup, makanya kalau teman-teman buang makanan ya, ketika buang makanan itu baunya gimana? Ketika 1 hari mungkin biasa, 2 hari biasa, 3 hari mulai ya. Nah, Iya. ketika dipendamnya terlalu lama, itu menimbulkan gas rumah kaca kita semakin menipis, adanya gas metana atau CH4 gitu. Tuh yang menyebabkan kenapa sih gas rumah kaca kita ini menjadi teremisi gitu atau semakin menipis ya. Kemudian ketika pembekalan KKN, Mbak Ningrum mendengarkan nggak penjelasannya Pak Erwan? Yang satu panggung dengan saya. Ya, Pak Erwan ini punya solusi untuk sampah yang tadi ya, untuk sampah apa? Organik atau dapur yang namanya Losida. Nah, teman-teman sebenarnya yang ada di Jogja bisa dampingi Bu Dukuh dan warganya membuat Losida. Ini mudah sekali dari paralon ya. Cuman ditanam di tanah 20 sampai 40 cm. Losida ini sebagai solusi kalau menurut Bu Aminah ya dari timbulnya gas metana tadi. Kalau sampah organik kita sih tahu tidak bermasalah karena akan terserap langsung oleh bumi, tapi kalau terlalu banyak ditimbunnya terlalu lama itu menghasilkan gas metana tadi. Maka adalah ini yang namanya Losida. Losida ini sampai 30 hari kalau tidak salah ya, kemarin ya materinya Pak Erwan atau berapa hari itu akan menjadi pupuk. Hanya udah dimasukin aja gitu ke peralon, nanti dikasih lubang-lubang, coba di-searching aja ya cara buatnya. Ini solusi kalau menurut Bu Aminah itu. Nah, sampah organik itu sudah ada solusinya gitu ya. Sekarang kita ke sampah plastik. Bu Dukuh, sampah plastik masih suka dibakar tidak Bu Dukuh? Iya, Bu. Masih suka dibakar. Bakarnya di mana, Bu? Di halaman, Bu. Di halaman, oke. Wah, besok kalau lagi bakar Halamannya luas kebetulan. halamannya luas, kemudian anginnya kemana tuh, ke arah mana? Kalau ke arah utara saya yang kena Bu. Rumah saya utaranya Wukinsari ya. Itu dia. Nah, asap dari membakar sampah plastik ini ya, ini juga menurut Kementerian Lingkungan Hidup itu
bisa menyebabkan 4 hal ya. Silahkanlah salah satunya, gas tersebut 350 kali lebih berbahaya dari asap rokok. Tuh, asap rokok takut nggak Bu Dukuh? Wah, takut, Bu. Takut. Nah, ternyata Iya. 350 kali itu ada yang lebih berbahaya yang biasa Bu Dukuh lakukan ini. Itu ya. Itu, yang pertama. Yang kedua, akan menyebabkan bumi semakin panas. Okelah, itu kita sepakat. Memang, pembakaran sampah itu menyebabkan atmosfer bumi tadi semakin menipis. Jadi atmosfer itu kan ini ya, selimut gitu ya, selimut bumi gitu. Tuh, jadi akan semakin menipis. Kemudian yang ketiga, membakar sampah plastik juga menimbun racun gitu ya ke udara, zat kimia dari plastik itu. Coba kalau ketika kita bakar sampah plastik, wanginya seperti apa? Puyeng nggak? Saya sangat-sangat tidak nyaman ya ketika ada sampah plastik dibakar itu. Kemudian yang terakhir bahwa ini bisa menimbulkan resiko kanker. Ini saya tidak tahu dari dunia kesehatan, cuma saya ngambil materi ini. Salah satunya kalau bisa kita menghindari pembakaran sampah plastik. Sampah pembalut itu sampah plastik bukan Bu Dukuh? Plastik juga tuh kan, Bu. Ya, kalau kita mengakui bahwa itu sampah plastik, ya hindarilah untuk membakar gitu. Nah, ini ada beberapa usia dari sampah. Ada yang 450 tahun tidak bisa diurai oleh bumi, namanya botol ya, botol plastik. 200 tahun itu kaleng, 100 tahun itu ini bungkus-bungkus Indomie. Bungkus. 20 tahun, 10 tahun, dan 10 tahun kuntung rokok ini, kuntung rokok yang apa itu, yang ada di toko ya, bukan yang di linting itu ya. Kemudian 5 tahun ini teh kotak dan macam-macam, dan yang tidak terurai ini Bu Dukuh, styrofoam ya. Styrofoam itu yang untuk snack-snack itu. Nah, Yeah. ada satu tulisan menarik menurut Bank Dunia gitu ya, bahwa 1,3 miliar ton per tahun itu sampah itu dihasilkan gitu ya. Kemudian akan bertambah hingga 2,2 miliar ton sampah pada tahun 2025 gitu. Ini menurut Bank Dunia, dan negara Indonesia menduduki negara keberapa Mbak Aas, tahu nggak? Atau Mbak Aulia? Negara keberapa yang sampah plastiknya terbanyak? Ada yang tahu? Nggak dengar. Tiga, Bu. Ketiga, kedua ya. Nanti dibaca lagi ya, kayak kuliah. Ya, lihat ini siapa ini? Ini seorang peksos ya, yang pernah bertemu kami di UIN Sunan Kalijaga. Dia ini namanya Hana ya. Nah, di sana itu ibu-ibu, mas, mbak di luar negeri itu memakainya itu pembalutnya seperti ini, tidak menyebabkan sampah. Apa ini namanya? Oh, kayak corong, Bu. Ya, kayak corong. Makanya gimana itu, Bu? Menstrual cup. Nanti saya ajarin kalau mau cara pakai, kontak saja nanti WA saya ya. Ini harus ini sangat-sangat ramah lingkungan dan sehat gitu ya. Dari segi medis juga menurut Hana ini di sana memakainya seperti ini. Jadi tinggal dipakai, kemudian ketika sudah penuh dibuang isinya, kemudian dipakai lagi, dan itu bisa dipakai secara terus-menerus gitu ya. Yang kedua namanya tampon ya. Tampon ini seperti kasa tapi lembut, bahannya juga aman. Ini sama dimasukkan, nanti ketika darahnya sudah penuh, yang ini kelemahannya langsung dibuang gitu. Kalau yang ini tidak. Nah, ternyata orang luar negeri pun belajar loh jahit peka gitu. Kenapa? Karena mereka di sana sadar yang ramah lingkungan itu sekarang menjadi model wanita-wanita sekarang, perempuan-perempuan saat ini. Ya, tuh kalau kita mau tahu ternyata wanita Indonesia, perempuan Indonesia kalau ingin berdaya itu harusnya sadar diri bahwa apa yang dipakainya itu harusnya yang aman, yang aman bagi lingkungan, bagi diri sendiri itu. Nah, ini ada gerakan stop sampah plastik ya.
Saya tidak langsung mengajak ke warga, misalkan warga D5 di lingkungan saya, mari pakai pembalut kain, nggak gitu. Langsung kita memulainya dengan stop sampah plastik. Lahan-lahan kosong yang ada di sini itu kita manfaatkan biar tidak jadi tempat pembuangan pembalut seperti itu. Nah, kita mau lihat video ya. Ada satu video. Anda kaum hawa, berhati-hatilah Kedengaran dalam tidak? memilih pembalut. Hindari pembalut yang mengandung Kedengaran tidak suaranya? Kedengaran ya. Oke ya, saya putar ya. zat klorin atau kaporit karena bisa sebabkan kanker. Lantas, bagaimana mengenali pembalut yang berbahaya bagi kesehatan? Berikut liputannya. Ini di laboratorium dari pembalut itu seperti apa ya. Nanti kita lihat sampelnya. Bagi kaum hawa, pembalut wanita menjadi kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap waktu. Tapi siapa sangka pembalut yang menjadi sahabat bagi mereka justru bisa mendatangkan penyakit mematikan, kanker mulut rahim. Penyebabnya zat klorin alias pemutih seperti kaporit. Ya, banyak pembalut di pasaran yang mengandung zat klorin dan Zat bisa klorin. meresap ke dalam rahim wanita. Kita lihat gambarnya apa di sini. Untuk mengetahui apakah pembalut yang biasa Anda pakai setiap bulannya mengandung bahan pemutih atau residu klorin, saya akan bertanya-tanya kepada ahli racun kimia namanya Bapak Budiawan. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Kaporit Ahli merupakan racun, wakil ya. sisa zat klorin yang Dengan akan digunakan pembalut untuk menguji tes. rendaman berbagai jenis Direndam. pembalut. Jika warna salah satu produk pembalut ini berubah warna, maka bisa dipastikan pembalut itu mengandung zat pemutih. Kita lihat perubahan warnanya ya. Kalau kontrol negatif dengan rendaman pembalutan itu tidak ada perubahan warna yang signifikan, sedangkan kalau kontrol positif di mana zat warna kita tambahkan kaporit dalam hal ini terjadi perubahan warna yang sangat signifikan. Lalu bagaimana hasilnya setelah sejumlah produk pembalut wanita yang beredar bebas di pasaran dan laris manis ini diuji kandungan kaporitnya? Ada satu pembalut yang diduga mengandung residu klorin dan ini sudah kita buktikan seperti barusan ya, akan terjadi perubahan warna bila rendamannya itu kita tambahkan zat warna alami yang sama. Prinsipnya, pembalut wanita berfungsi untuk menyimpan sel telur yang luruh saat wanita beraktivitas. Selain memberi rasa nyaman, pembalut seharusnya juga mampu menjaga kesehatan organ kewanitaan. Kalau pembalut itu diberikan minyak wangi, pewangi, ataukah diberikan pemutih, yang kita takutkan adalah timbulnya reaksi alergi. Dan kalau sudah timbulnya reaksi alergi, maka yang kita takutkan juga adalah timbul keputihan, timbul radang. Bukan hanya itu, akibat penggunaan pembalut yang mengandung bahan pemutih, si pengguna terancam terserang kanker mulut rahim penyebab kematian. Data Yayasan Kanker Indonesia menyebutkan 8.000 wanita Indonesia meninggal dunia akibat kanker serviks atau mulut rahim. Jika memang terbukti mengandung kaporit yang mematikan, pemerintah harus segera menarik produk pembalut wanita itu dari pasaran. Oke. Ya, kata-kata terakhir tadi apa? Pemerintah harus segera menarik pembalut ke pasaran. Ya, itu ini video lama ini ya. Ini tayangan Trans 7 ini sudah lama. Tetapi kan namanya himbauan ini namanya berita ternyata ya sudah itu pengetahuan saja, tidak ada gerakan perubahannya gitu. Padahal sudah jelas-jelas dites oleh ahli racun ya. Ahli racun di laboratorium dan itu secara profesional terbukti gitu. Dari yang diuji tadi ada beberapa yang mengandung klorin gitu ya. Silakan teman-teman bisa searching saja misalkan daftar pembalut yang mengandung klorin itu apa saja. Ya, sebagai perempuan muda ini harus tahu ya. Kalau kita ya Bu Dukuh ya sudah ini ya sudah
sudah melalui masa muda itu mungkin dulu tidak begitu berbahaya juga gitu, karena pembalut dulu itu masih juga sih banyak yang menggunakan kain gitu, yang usianya kayak Bu Aminah. Kalau Bu Erni ini usia berapa Bu sekarang? Suaranya, suaranya Ibu. Di-mute Ibu, di suaranya tidak. 25 tahun. 22 tuh Bu. Berapa? 22. 22 tahun. Alhamdulillah. Iya ya masih muda ya. Oke, berarti kelahiran 90-an ya. Biasanya yang 90 Saya udah hampir 40 Bu. Hampir 40. Berarti sama dengan saya ya. Jadi Masa Bu? yang angkatan 80-an itu dulu masih deh ada yang mengenal pembalut nenek moyang dulu, tapi yang sudah 90-an itu biasanya Iya, dulu jarang. pakai kain itu kan ya. Dulu pakai kain kan. Itu bedanya apa sih Bu? Ya. Ya, nanti saya jelaskan ya. Oke, kita lanjut dulu ya Bu ya. Monggo. Ya, ini ada riset ya, riset dari saya tahun 2018, saya melakukan penelitian terhadap mahasiswi-mahasiswi yang ada di Yogyakarta. Ya, penelitiannya sangat apa ya, sangat membuat perempuan di Indonesia terkejut. Ternyata 1 bulan itu ya, sampah pembalut itu 1,4 miliar, itu 1 bulan. Keping gitu ya. Ini hitungannya keping. Misalkan Mbak Indah ini 1 bulan memakai pembalut itu 20 keping misalnya, gitu ya. Kalau dikalikan 69 juta wanita Indonesia yang produktif misalkan, itu bisa jadi 1,4 miliar sampahnya. Keping itu, kalau ditimbang nggak tahu berapa ton ya. Tuh. Jadi kalau ditimbang kan pembalut yang sudah dipakai itu kan ini apa, berat ya karena sudah kita cuci, kemudian darahnya bekas darah juga tentunya itu sudah sangat banyak itu beratnya itu. Nah ini penelitian ini menarik dan kita harus segera berubah, itu ajakan saya. Tadi peka terhadap bumi ya, kita baru bicara peka terhadap bumi, bahwa bumi kita ini ternyata tidak mampu mencerna sampah pembalut yang ratusan tahun karena bahannya ada dari unsur plastik. Kemudian yang kedua peka terhadap kesehatan. Tadi ya ada video bahwa semakin kita tidak teliti, semakin kita tidak tahu cara memakai pembalut, ternyata tubuh kita ini dizolimi bahasanya oleh diri sendiri. Sekarang kita peka terhadap ekonomi ya, coba nanti kita lihat ya. Ini mimpi Bu Aminah ya, saya sejak tinggal di D5 sudah menjadi pengumpul sampah bersama ibu-ibu di sini dan kita punya 1 rumah sampah ya, rumah sampah itu namanya Rumah Sodako Sampah. Nah, sampai sekarang masih. Kemudian ini bayangan bahwa kalau kita memakai pembalut yang di pasaran ketika kurang hati-hati akan menyebabkan sesuatu yang kurang nyaman. Ya, ada 1 pertanyaan, pernahkah kita ini merobek isi pembalut ya? Mari kalau dirobek, dari teman-teman aktivis Afail ya mengatakan bahwa isinya itu adalah ini yang di layar itu ya. Yang mengandung zat-zat tertentu. Bisa dibaca ya teman-teman. Ini isinya. Yang tadinya warnanya, ini warna apa? Wireng, coklat, krem, semakin putih. Boleh dipakai? Boleh. Ada BPOM-nya, ada izin dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan. Karena apa? Karena sudah diputihkan, karena sudah dihilangkan bakteri-bakterinya. Karena ada nih zat kimia yang melakukan proses itu, boleh aman dipakai walaupun itu dari kertas ini. Itu ya. Kenapa tidak aman bagi tubuh? Kenapa? Karena zat ini kalau terlalu lama bertemu dengan darah gitu, kemudian kita memakainya terlalu lama dan kita tidak paham cara menggunakannya, zat inilah yang membahaya. Menurut Dr. Boyke tadi kan akan menguap gitu ke tubuh kita ya. Itu yang saya garis bawahi itu. Kemudian inilah dia bahan kimia yang digunakan untuk proses pemutihan gitu.
Karena untuk apa? Sterilisasi kuman-kuman pada bahan baku tadi ya. Kalau harga pembalut satu kepingnya berapa, Aas atau Indah? Berapa satu keping pembalut harganya? 1.000, 2.000? Ya. Misalkan itu harganya 1.000, tentunya produsen itu tidak mau rugi gitu ya. Masa kita jualan apa tuh? Jualan makanan aja misalkan 1.000 itu dapat apa ya gitu ya. Ini pembalut loh. Yang kita pakai murah sekali, berarti bahannya dari apa? Semakin murah itu semakin ditanyakan bahan dasarnya gitu ya. Itu hukum ekonomi seperti itu. Nah, teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu, nanti yang akan mungkin menonton video dari Zoom saya ini, kita tahu ternyata ada dari 107 mm itu ya, per milimeter itu terdapat 107 bakteri per milimeter persegi dari pembalut gitu. Sementara pembalut kita itu ada berapa sentimeter ya, berapa nih. Kalau ini kan pembalut yang saya pakai, pembalut yang kita buat nanti gitu ya. Ini. Kalau pembalut biasa juga sekitar seperti ini panjangnya. Itu baru milimeter saja sudah ada 107 bakteri. Kalau dipakainya lebih dari 2 jam. Ingat, kalau 2 jam kita tidak menggantinya, sudah bisa dibayangkan ada berapa miliar bakteri yang ada di si pembalut itu. Ya, kita mau cek kualitas. Siapa tadi yang komunikasi dengan saya? Silahkan dilihatkan ya. Jadi ada 2 cara mengecek. Cara yang pertama, diteteskan. Kita pakai cara salah satu aja karena sudah sore. Cara yang kedua saja. Cara yang kedua, saya stop ini dulu karena siapa yang mau ngecek? Mbak Ningrum? Ya Ibu, saya. Oh ya, Mbak Ningrum ya. Kita lihat Mbak Ningrum sebentar, saya jadikan. Nah, silakan Mbak Ningrum. Saya komando dari sini. Sudah ada air putih? Sudah ada air putih? Air putih. Oke. Sekarang pembalutnya diambil isinya. Diambil isinya tanpa kulitnya ya. Jadi isinya saja. Kapas dalamnya. Kapas dalamnya dimasukin. Dicuil-cuil dimasukin. Masukin ke gelas. Terus yang banyak. Ya Bu. Oke. Ini cara awam untuk menguji. Oke, sudah nggak usah semua. Yang ada jahit-jahitannya nggak usah. Kemudian kamu kucek, Neng. Dilihatkan. Ini ya Bu. Ya. Kan. Kelihatan. Sok dikucek. Diaduk. Diaduk. Ya. Dilihatin ke atas. Nah, gitu. Oke. Terus makin kencang diaduknya. Ada pertanyaan dari tes ini ya. Stop. Mbak siapa ini? Mbak Ningrum. Itu begini. Kalau airnya agak keruh gitu ya. Atau agak bureng. Itu tandanya kualitasnya kurang bagus. Tuh. Kalau ketika diambil itu si pembalut tadi loh yang dimasukin itu, kalau dicubit-cubit itu mudah apa ya? Mudah hancur, berarti isinya itu bukan kapas gitu. Kalau yang ini susah hancur, Bu. Susah hancur karena apa? Dicubit, Neng, bukan disendok. Kalau disendok oh, mudah hancur Ibu. ya. Oke ya, jangan dimakan nanti kamu lupa dikirain jus alpukat. Ini ya Bu, mudah hancur. Mudah hancur, kemudian airnya tidak bening lagi seperti ya itu satu tanda bahwa kualitasnya sudah bisa kita simpulkan seperti itu. Monggo dicek ya teman-teman, apa yang kita pakai sudah lebih bagus gitu. Oke, saya minta waktu 5 menit lagi ya untuk share materi, akan saya nanti diskusi. Ya.
akhirnya kita mencari solusi ya dalam perjalanan saya sejak 2011 itu mencari solusi dari semua keresahan yang telah kita bahas di atas tadi, dan solusinya pertama dulu saya mencari pembalut yang apa? Yang aman. Dan kalau di pasaran yang aman itu kalau dari segi ekonomi itu yang mahal ya. Ada pembalut yang mahal itu. Tetapi saya berpikir lama-lama, mau pembalut murah, mau pembalut mahal, kalau sudah jadi sampah nggak laku kan? Betul nggak Mbak Ningrum? Nggak laku itu. Buduku nggak laku ya. Misalkan Iya, betul Ibu. pengopul itu mau dong kalau sampah yang dari pembalut yang mahal itu saya jual lagi, saya olah. Nggak mungkin pengepul seperti itu. Yang namanya sampah pembalut itu nggak ada yang mau. Mau itu dari yang mahal, mau itu yang murah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir orang-orang di kota bisa beli pembalut mahal. Kalau yang di desa gimana? Mereka untuk beli susu, beli beras, bayar listrik, kondangan gitu ya. Yang setiap bulannya ada kalau di kampung itu. Ya, akhirnya saya berpikir, oke lah kita berubah mencari pembalut yang sederhana yang bisa dipakai oleh perempuan-perempuan yang ada di pelosok desa. Bahkan perempuan di kota pun bisa. Akhirnya kita cari desain yang menarik. Kalau di gambar ini lihat ya, ada warna kuning, warna hijau, warna merah gitu ya. Dan masih banyak warna lain tergantung saya beli kain kaosnya. Yang saya pegang ini warna apa nih? Kalau di zoom nggak kelihatan. Warna apa? Coklat sih Bu. Coklat, Bu. Padahal ini merah ya, ini merah menyala ya. Kalau di apa ini? Kalau di Instagram tuh kelihatan merah ya, merah menyala yang kemarin saya kasihkan ke Mas siapa itu yang untuk sampel. Iya, Ibu. Ya, sebenarnya PEKA ini hadir untuk mewadahi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia khususnya yang tidak mampu, yang ingin sehat, yang ingin peka terhadap bumi, peka terhadap ekonomi, dan peka terhadap kesehatan. Intinya itu. Nah, ini sekilas dokumentasi yang pernah saya lakukan. Jadi kalau tidak ada pandemi seperti ini, Neng, kita praktek bawa kain sampai jadi, sampai semua peserta itu punya minimal satu-satu. Buduku besok kontak lagi kalau pandeminya sudah Sebenarnya untuk kain sudah ya, karena kan kami pandemi. bagikan, Bu. Oke ya. Ya, ini sekilas ajakan-ajakan dari media sosial dari wartawan. Ini penjahit saya. Jadi saya itu membawa PEKA ini kemana-mana. Ada penjahitnya, Neng. Penjahitnya itu yang pernah kami bina ya. Ini yang ada di gambar ini. Di Pablo. Yes. Betul. Ya. Ini adanya di mana itu? Canden ya, yang dekat sini, dekat Barongan. Ya. Oh, dekat nih. Dekat. Ya, ini yang biasa masih menjadi partner saya ketika saya butuh banyak, mereka lah yang produksi itu. Jadi ada faktor pemberdayaannya. Saya tugasnya edukasi, beliau-beliau lah yang tugasnya menjahit gitu. Jadi saya jual karena untuk pemberdayaan. Nah, ini di rumah saya, anak-anak panti, warga-warga yang mau membuat silahkan datang ke rumah. Itu latihan. Ini di pondok pesantren. Jadi tahun hampir mau 2 tahun ya saya lagi membidik ya atau mencoba masuk ke lingkungan pondok pesantren. Karena itu jelas masyarakatnya ada santri putri yang bahkan ribuan mungkin ya kalau mau dihitung itu. Atau kalau mahasiswa kan hanya berapa jam di kampus, kalau santri putri itu kan 24 jam. Lebih lama menetap. Lama. Jadi ini saya bidik Kerapyak pernah di sini sesuai gambar. Ini kalau yang video ini di Pondok Pesantren Kudus ya, Al Furqon Kudus. Ini bisa di-searching nanti di channel tadi. Ini ketika di kampus laboratorium di Kulon Progo bersama teman-teman para plegi juga. Kemudian ini di Shantikara dengan suster-suster ya di sini. Ini di puskesmas. Kalau puskesmas belum. Tapi kalau yang daerah-daerah jauh malah kadang yang dekat itu kadang nggak kenal ya Bu Dukuh ya. Malah yang
Yang jauh-jauh itu yang udah kenal. Ini anak UIN. Waktu itu lagi pengabdian masyarakat di TPA Piungan. Ya, lihat saja putra ini sangat gesit walaupun dia seorang laki-laki, tapi isu lingkungan tidak dia ini, dan dia memberikan pelatihan membalut kain di kampus bersama penjahit saya. Jadi kita selalu bikin pola seperti itu, kemudian menjahit di gereja ini ya tahun 2019. Ini di Kuningan, Jawa Barat. Setiap mudik saya menawarkan pelatihan ya di anak-anak PMII ini, Kopri PMII DIY di Omah PMII. Kemudian ini pondok terbesar di Jombang. Online ini, Neng. Sama seperti kalian, ini online ya. Kemudian ini yang terbaru di Pondok Pesantren Harapan Arisalah Bantul. Ini di Darul Quran baru kemarin ya, ini di sana 2 hari di sana. Jadi pelatihan kalau mau sampai maksimal itu berhari-hari. Ini kalau saya sih, ini ngobrol dulu Bu Duku, pemanasan dulu ya. Pemanasan. Mangke kalau sudah ada waktu lagi, kemudian dibolehkan, nanti saya siap ya datang ke sana gitu. Seperti itu teman-teman, saya kembalikan pada moderator ya. Silahkan ini bisa diakses ya. Ini di rumah saya saat kunjungan-kunjungan dari Karang Taruna, ini dari Tulung Agung ya yang datang ke rumah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi atau mau langsung praktek? Mau tanya cara pakainya tidak? Oh iya, itu untuk cara pakainya itu sama seperti ini Bu, pembalut biasa atau ada triknya tersendiri, terus jangka pemakaian untuk PK itu berapa jam harus ganti atau gimana gitu? Maksudnya efektif enggak? Maksudnya dalam bepergian terus memakai itu selama berapa jam atau harus ganti? Saya minta izin sebentar, Mbak Nengrum, dicatat dulu pertanyaannya. Saya mau sebentar, mau keluar 2 menit aja ini, mau ada perlu sebentar aja. Baik. Dicatat dulu di kolom chat ya, sebentar aja. Silakan pertanyaan Bu Duku ditulis, kemudian kalau ada lagi sebentar aja. Baik, sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Siti Aminah yang sudah memaparkan materi pelatihan pada kesempatan kali ini. Sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Untuk seluruh peserta edukasi baik dari warga Padukuhan Karangkulon maupun teman-teman KKN yang ingin bertanya, silakan bisa open mic atau melalui chat box. Tadi sudah ada Ibu Duku, Ibu Erni. Oh ya, saya sudah. Monggo, tadi pertanyaannya bisa dilanjutkan kembali. Maaf Mbak, saya mau tanya. Oh, ini Ibu warga apa anak KKN? Saya warga Ibu. Ya Allah, katanya tadi ada KKN kata mbak-mbaknya. Oh, positif Fatimah. Nggih. Ya ini alhamdulillah saya udah sekitar 3 bulan menggunakan pembalut kain. Nah, pengalaman saya itu saya sejak dari gadis itu menggunakan pembalut yang itu sekali pakai itu kalau dipakai itu rasanya gimana ya, nggak nyaman. Mungkin baru 1-2 jam udah kerasa gimana ya? Kayak piye gitu ya? Nah, terus ketemu teman saya itu sharing, terus itu nawarin produk pembalut kain itu. Setelah saya menggunakan itu nyaman-nyaman aja, seperti nggak sedang seperti cuma pakai celana biasa. Itu pengalaman saya. Itu bagus sekali. Saya
tularkan ke anak saya. Nah, ini saya kebetulan anak saya udah usia SMP. Nah, kebetulan juga di pesantren. Nah, di pesantren itu juga mengharuskan menggunakan pembalut kain. Nah, Pun jadi di pesantrennya pun di anak saya di Sleman, Bu. Pondok pundi niku yang sudah mewajibkan, bagus sekali. Di daerah Melati. Melati. Napa Jongdangan Melati. Pondoknya napa namanya? Pondok pesantren As-Solihah. As-Solihah. Ya, itu mewajibkan menggunakan itu. Nah, terus pertanyaan saya, kebetulan lagi saya kan kalau bulanan itu enggak banter, jadi sehari mungkin bisa ganti 1-2 kali itu aja enggak tambes ya, mungkin karena cuma sedikit. Nah, itu iya. Nah, itu kebetulan juga udah 3 tetap saya gunakan karena menurut saya itu kainnya masih bersih gitu. Yang saya tanyakan untuk pembalut kain itu ada batasan waktu penggunaannya. Oh iya. Kemudian bagaimana cara mencuci dengan benar? Selama ini saya hanya menggunakan sabun mandi, Bu. Jadi saya jelas gitu sampai bersih seperti berapa itu. lama idealnya pembalut kain itu dipakai biar sehat gitu ya. Kemudian setelah itu cara nyucinya bagaimana gitu kan? Pengalaman Bu Siti Fatimah tadi. Ternyata setelah memakai pembalut kain itu nyaman-nyaman saja dan cara nyucinya sudah pakai sabun mandi gitu kan? Yang batangan kan sabun mandinya? Iya. Satu lagi, Bu. Satu lagi sekalian saya menyampaikan. Ini kan saya bekerja di Yayasan Pondok Pesantren di Pleret, Brajan. Oh, nggih. Kemarin di yayasan itu juga ada pondok pesantrennya. Kemarin saya juga ngobrol sama Bu Nyainya itu, kebetulan saya beli online, diantar ke sekolahan. Nah, Bu Nyai pas lihat berkunjung di sekolah, terus kita ngobrol-ngobrol gitu, terus Bu Nyainya gini, oh iya, api iki Mbak nek tinggo saya wajibkan santri putri untuk menggunakan pembalut kain. mengurangi limbah seperti itu. Itu mungkin untuk Ibu dosen ya, Bu Siti Aminah, ada waktu kayaknya Bu Nyai juga tertarik gitu, tapi ini kainnya apa ya Mbak, kayak gitu, saya tanya untuk kain yang cocok itu seperti apa gitu. Nggih. Saged Bu Nyai Pondok Pesantren Mahali ya, Pleret ya. Iya. Saged nanti kontak saya saja kalau mau pelatihan, dan saya sangat suka kalau itu berbau pondok pesantren. Karena apa? Karena insya Allah riset saya arahnya ke sana ya, untuk S3 gitu. Mudah-mudahan nanti pondok-pondok yang ada di Bantul lah minimal gitu bisa jadi aturan bersama gitu ya. Iya Bu, besok saya matur Bu Nyai dulu, mungkin ini bisa untuk pelatihan santri-santrinya. Siap, nomor WA saya sudah ada. Sudah saya simpan. Siap, nanti langsung kontak. Itu Terima kasih, Bu. Sami-sami Bu Fatimah, matur nuwun sharingnya, itu akan memperkuat kita. Ibu bisa menjadi kader peka juga ya. Kita misalkan bisa membuat lingkaran peka, perempuan peka di Bantul. Ya. Ini moderator saya langsung menjawab apa gimana? Iya Ibu, langsung menjawab saja gitu ya. Ya. Pertanyaan pertama, untuk maksimal menggunakan peka berapa jam? Sama pertanyaan dengan Bu Fatimah tadi, bagaimana cara memakainya? Ya, cara memakainya dulu. Nanti setelah dipakai setelah dipasang kita pakai gitu ya. Ada yang tahu ini apa? Mohon maaf ya, ini apa? Celana dalam kan? Nah, ini celana dalam. Bentar, biar gambar saya yang tampil di ini gimana ya? Gak bisa ternyata. Jadi begini, cukup dikancing di sini ya. Tadi peka yang kemarin saya kasihkan ke Masnya itu, sebentar.
Bentuknya kayak gini buduku, rapi. Oh. Tinggal dibuka ya. Dibuka. Kita buka. Itu dalamnya apa, Bu, untuk bahannya ini? Oke, sekedap. Ini kain ini parasut, parasut. Ini kain combat, kaos yang sangat nyaman ini ya. Kain combat, kain kaos combat. Kemudian kalau yang ini parasut 0,25 ya, yang ini. Nah, ini kalau mau jahit tinggal digabung ya. Digabung saja, dijahit biasa. Polanya boleh persis seperti ini, boleh beda, monggo. Kalau yang teman-teman di Aceh itu beda. Jadi dia agak lebar di mana ini di bagian belakangnya gitu. Beda. Mau beda mau sama silahkan gitu ya. Itu yang pertama. Ketika sudah seperti ini namanya peka, Bu. Fungsinya sebagai celana anti tembus. Kita kancingkan ke celana, posisi kancingnya di ini ya, di bawah. Nah, seperti ini. Sudah dikancing ya. Kayak gini kan? Udah dikancing. Kayak gini. Paham, buduku? Yeah. Yeah. Nah, ketika sudah seperti ini pokoknya mau dipakai seharian aja, fungsinya anti tembus. Nah, kita tinggal mencari kain-kain untuk wadah darah. Mau kain sapu tangan yang seperti ala-ala handuk lembut ini, mau kain kaos gitu ya, bebas ya buduku ya. Kita taruh di atasnya. Taruhlah di atasnya tadi. Jadi ketika ditaruh itu posisinya gini. Posisinya gini. Dipakailah seperti biasa. Tadi Bu Fatimah kan sudah pernah makainya. Ketika dipakai seperti biasa, misalkan sebelum 2 jam itu sudah tidak nyaman gitu ya. Nah, itu langsung diganti, diambil ininya saja, yang berdarahnya saja. Ditaruh. Kemudian yang ini tetap jangan dilepas ya, karena nanti kamar mandinya bisa ngantri bikin lama, nanti santri-santri bisa ngamuk. Piye gara-gara buah minah di pondok jadi kacau ini kamar mandinya gur siji misalkan buat anak 5 gara-gara pembalut kain, enggak gitu ya. Jadi ini nggak usah dilepas, tinggal masukin aja ini yang baru. Ini namanya dempul, bahasa kerennya insert ya. Ini dimasukin lagi. Ketika sudah nggak nyaman, tadi di teori maksimal 2 jam, sebelum 2 jam sudah tidak nyaman, ini diambil lagi. Ininya tetap seharian ini boleh dipakai. Kalau kita punya banyak si peka ini, bisalah setiap mandi kita ganti. Tapi misalkan hanya punya 2, Senin ya udah ini gitu ya. Kan ini nggak tembus. Selasa peka yang satunya, yang ini dicuci seperti itu. Itu cara makainya seperti itu. Sekarang cara nyucinya. Cara nyucinya sebenarnya ini ya, saya sepakat dengan Bu Fatimah karena saya juga pelaku gitu ya. Saya pelaku dari si peka ini sendiri. Jadi gini, sampai tubuh kita ini tidak ada masalah indikatornya, berarti cara nyuci kita itu sudah tepat. Itu kata kuncinya. Gitu ya. Karena beda-beda. Dari perempuan yang sudah memakai peka, yang kulitnya sensitif itu ada. Ketika dia memakai peka, dia akhirnya cara nyucinya itu harus direndam dulu pakai air panas. Jadi darahnya dihilangin, direndam pakai air panas, baru dicuci seperti biasa. Itu. Ada juga yang kulitnya biasa-biasa saja, dicuci pakai deterjen pun kulitnya nggak apa-apa. Deterjen itu kan panas gitu ya. Tuh. Kemudian ada juga yang cara nyucinya seperti Bu Fatimah, pakai sabun khusus, sabun mandi. Karena apa? Karena sabun mandi itu bisa menghilangkan noda. Dan secara ilmu lingkungan, sabun mandi itu mengandung minyak dan itu ramah lingkungan. Jadi saya anjurkan cara nyucinya itu pakai sabun mandi yang batangan. Seperti itu ya cara nyucinya. Atau sabun bayi. Sabun bayi itu kan untuk bayi saja aman karena mengandung minyak. Ya, untuk lingkungan aman. Deterjen itu sebenarnya tidak aman untuk lingkungan, panas, merusak tanah. Tetapi kan kita tidak ada pilihan. Kalau kita mau mencuci pakai yang bukan deterjen itu mahal sekali. Jadi sabun-sabun yang ramah lingkungan itu sangat mahal sebenarnya.
Dan kami ada pelatihannya ya, kalau di laboratorium kami namanya sabun ramah lingkungan. Kita pernah memanggil narasumber gitu untuk membuat ini. Jadi banyak hal di sini, banyak pemberdayaan dari satu produk saja yang bisa kembangkan. Itu pertanyaannya, cara nyucinya lakukan tubuh kita sesuai dengan kebiasaan kita. Itu. Kalau itu tidak masalah berarti itu aman. Tuh. Ada lagi pertanyaan yang lain nggak? Sampai jam berapa Mbak Ningrum? Mbak Nisa? Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, bisa dipandu moderator dan Ibu untuk melakukan pelatihan, Bu. Ya, silakan. Moderator? Baik, Bu. Sepertinya pertanyaan semua telah dijawab. Ini pertanyaan terakhir dari AA sudah terjawab ya, tentang deterjen. Sebenarnya saya tadi nggak baca. Oke, nyambung berarti As. Ya, silakan moderator. Baik, Ibu, mohon maaf, sekedar saya informasikan untuk kainnya sudah dibagikan sudah warga. Bu, iya, tapi mungkin ada beberapa warga yang belum ambil, Bu. Mungkin bisa Ibu bantu untuk tata cara menjahitnya seperti apa, karena untuk kain sudah kami pola sesuai dengan contoh yang Ibu berikan. Sudah termasuk kain combat, lalu ada kain waterproofnya yang 0,25, dan satu lagi kami tambahkan satu kain waterproof berwarna hitam. Untuk boleh wadah darah. Bisa di dalam, atau mungkin itu untuk latihan saja nggak apa-apa, Bu. Iya. Cara menjahitnya tadi sudah saya tayangkan di video yang santri tadi ya, udah bikin pola, kemudian tinggal menyatukan, jadi disatukan. Gampang sekali pokoknya. Ini ada kain kaos, ini kain yang anti bocor. Digabung aja biasa, digabung, dijahit keliling. Pahamlah ya buduku ya. Ketika dijahit keliling itu jangan ditutup semua, dibalik dulu. Dibalik, dijahit ulang. Oh, kayak kalau orang dulu namanya step balik atau apa itu ya, Bu? Iya, kayak gitu. Nanti intinya 2 kali jahit. Jahit dalamnya dulu, kemudian dungurnya dibalik, dijahit. Baru dijahit. Dijahit sampai rapi, baru dikasih kancing. Fungsinya apa, Bu? Untuk penjahitan 2 kali itu fungsinya apa? Biar kuat, rapih, kuat. Jadi ketika dijahitnya hanya 1 kali kayak baju, sudah kan? Baju itu kalau 1 kali, misalkan ketika disikat atau apa, robek gitu. Brodol bahasa Bukir Sarinya. Yeah. Kalau intinya dijahit 2 kali. Kalau penjahit sudah paham kok, dikasih aja contoh dari saya itu sudah langsung paham. Sangat-sangat mudah itu dan boleh gitu ya. Kemudian nanti tinggal dikasih kancing. Kancingnya kancing seperti kancing seragam. Kenapa kancing benik itu ya? Kancing benik. Kenapa tidak yang rapat itu? Saya sudah 10 tahun menggunakan itu macam-macam pola, macam-macam cara, macam-macam kancing. Yang paling awet yang ini, benik. Kalau yang cekrek itu misalkan lagi olahraga bisa papel. Kemudian kalau yang rapat itu baru 1 tahun karena dicuci terus akhirnya bisa tidak rapat lagi karena kadang ada benang-benang sikat-sikat yang nempel gitu. Berapa lama usia ini bisa dipakai? Sesuai tubuh kita. Kalau saya dulu 4 tahun sudah ganti. Karena agak-agak panas gimana saya ganti gitu ya. Itu tergantung tubuh kita. Lagi-lagi ada juga kain yang satunya sampai sekarang 10 tahun masih nyaman. Dan sangat tergantung dengan wadah darah ini. Ini mudah, ini nyari di Pamela aja banyak untuk wadah darah. Atau kain wadah darah. Bu, bahannya kayak kalau ini kan untuk anti tembus yang mau dijahit buduku. Ya. Kalau ini wadah darahnya yang di sini fungsinya, yang di atas peka. Nanti yang diganti-ganti itu ini wadah darahnya saja. Bu Fatimah, itu jenis bahannya
Bu Fatimah Jenis paham bahannya apa, nggak? Bu? Kalau punya saya itu Bu, jadi Langsung. langsung bentuk kayak pembalut itu, nggak pakai alas seperti itu. Saya Terus ada udah pakai itu, Bu. Saya udah pakai itu. Kemudian kita berpikir akhirnya satu orang perempuan harus punya satu lusin. Oh, Iya. yang kayak itu. Iya. Perempuan Juspin itu, Bu? yang Atau betul, apa saya itu? juga pakai itu. Dan nyucinya angel. Kita Iya, tebel itu loh, Bu. kita tidak paham di dalamnya itu sudah Seperti bersih apa? belum. Nah, kalau ini Iya. lembaran. Nah, atau bisa Apa Bu itu? ini mah kayak sapu tangan. Oh, sapu tangan. Sapu tangan yang lembut. Ini bisa dipakai. Atau kain kaos yang tidak kepake, Bu. Pernah punya kain kaos? Ini kain kaos. Iya. Nih. Oh. Ini ditaruh di atasnya gitu ya, Bu ya. Ini dilipat-lipat sesuai kalau kita agak lebar itunya, misalkan agak lebar celananya bagaimana menyesuaikan dilebarin. itu ya. Kalau mau lebih panjang dipanjangin gitu ya, kalau mau tebel ditebelin, dan ini mudah dicuci tinggal dibuka. Oh, iya, dan mudah kering. Itu saya mencoba gini karena sudah berbagai macam produk saya pakai, dan ini satu perempuan tuh cukup punya 2 pun cukup. Yang harus dibanyakin tuh ini nih, kain bekas yang ada di rumah bisa dipakai. Bukan kain bekas orang lain, tapi kain kaos yang tentunya itu bersih. Ya, jangan bekas orang. Atau beli aja deh 1 kilo itu sudah banyak, dapat 2 meter tuh bisa jadi untuk berapa orang gitu ya. Untuk yang tadi Bu, yang dijahit itu bisa harus dicuci setiap harinya atau gimana, dicuci Bu? Seperti celana, persis seperti celana. Jangan dibuang, dicuci. Kenapa dicuci? Karena mau kita pakai lagi, itu ya. Makanya ramah lingkungan gitu. Ramah di kantong. Ramah di kantong, betul. Peka terhadap bumi, peka terhadap kantong, peka terhadap tubuh. Itu ya, Bu ya. Pasti. Ya, sudah ada bayangan sedikit. Ada bayangan ya. Kok sedikit sih buduku? Ya. Harusnya kasih sampel, Bu. Ya udah, nanti di-share aja rumah jenengan, nanti saya main, wong saya deket. Rumahnya jenengan Sherlock aja, nanti saya ke sana, ya. Ya, boleh. Itu wong saya sering ke desa Wukir Sari kok. Iya. Mbak Nisa, saya kembalikan ke Mbak Nisa. Baik Ibu, terima kasih sekali atas materi yang sudah diberikan, ini sangat bermanfaat. Baik, karena waktunya sudah hampir maghrib, kita sudahi dulu pelatihan dan edukasi peka pada kesempatan kali ini. Untuk diskusi lebih lanjut mungkin bisa dilanjutkan melalui grup WhatsApp edukasi atau bisa langsung menghubungi Bu Mimin, nggih? Ya. Saya lagi save ini dulu, save video. Silakan lanjutkan. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh peserta yang sudah berpartisipasi. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kesalahan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngambil dokumen nggak? Ambil dokumentasi enggak? Iya Ibu, mungkin untuk semuanya bisa silakan menampilkan gambarnya. Atau Mbak minta video itu dong, ramah lingkungan dengan peka, kalian bilang gitu. Dikomando oleh siapa? Moderator, ramah lingkungan dengan peka, semuanya bilang gitu ya. Bu Aini, saya pengen kenal wajahnya. Mas Heru, Alfian. Pemalu itu, Bu. Iya, Bu Aini itu pemalu. Kayak saya pemalu. Ya udah, ya. Dasteran, Bu. Oh, malah ya, unik. Saya juga dasteran. Yuk, dimulai yuk. Ya, saya mulai ya. 1, 2, 3. Peka ramah lingkungan
Ramah lingkungan, ramah lingkungan dengan peka. Oke. Ya, maaf. 1, 2, 3. Ramah lingkungan dengan peka. Sudah? Selamat ya Mas Apri. Makasih Bu Duku, Bu Aini. Terima kasih juga Ibu apalagi sudah keluarganya. memberikan ilmunya Bu kepada kami. Fatimah, nggih, ditunggu nggih, kita WA-WA-an. Mas Mbak KKN, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu. Oke ya, aku ambil gambar dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sami-sami.